Baiklah, saya mulai video saya, presentasi saya untuk mata kuliah sintesis senyawa anorganik. Ini di sini saya membahas mengenai low temperature or chemidoge methods. Jadi ini adalah metode sintesis material anorganik pada suhu rendah. Saya akan masuk pertama, referensi buku yang saya gunakan masih sama, jadi Solid State Chemistry and its Application, karya Anthony Alves, terbitannya Wiley. Sekarang saya mau masuk dulu, kenapa toh kita harus fokus pada low temperature gitu ya. Jadi gampangannya gini, kalau seumpama di fase padat nyampurnya itu nggak skala atom. Kalau nggak skala atom berarti kan tidak bisa bereaksi dengan maksimal, sehingga harus ada metode reaksi biar maksimal. Caranya ya di pencampurannya, gimana pencampurannya itu dirubah, misal dirubah jadi gas atau larutan atau cairan sendiri gitu ya. Sekarang kita fokusnya ke yang ini, ke larutan. Jadi kalau di suhu rendah gitu ya, kalau menggunakan suhu rendah itu disebut juga dengan soft chemistry gitu ya, metode soft chemistry. Ya meskipun nanti di akhir-akhirnya itu ada pemanasan, tetapi awalnya itu biasanya suhunya tidak terlalu tinggi gitu. Jadi kalau sama ada yang bilang loh kok suhu rendah tapi ujung-ujungnya pemanasan, ya awalnya yang suhunya nggak terlalu tinggi. Ini kenapa penting? Karena fasenya itu membuat reaksinya bisa berjalan sampai skala atom gitu, sehingga lebih homogen, sehingga nanti sifat yang dihasilkan itu lebih baik, lebih bagus, dan juga struktur komposisi macam-macamnya itu lebih istilahnya mau sintesis kapanpun hasilnya itu gitu. Kalau seumpama yang solid state itu kan bisa aja beda hari pencampurannya kurang homogen. Kalau ini kan lebih homogen, jadi sifatnya bisa distandarkan. Kelemahannya tapi ada ya. Jadi karena biasanya kalau kita mau melarutkan itu ya harus ada pelarut, kemudian garamnya itu kan mahal, dan juga ini kalau dibuat skala besar itu susah, bukan tidak bisa ya, susah gitu. Kemudian harus ada penelitian untuk mengoptimasi material untuk bidang sintesis itu, kondisinya seperti apa, dan juga ini cocok nggak diaplikasikan untuk sintesis material yang berhubungan. Jadi ada itu kelemahannya, tapi ada kelemahan lagi, yaitu kalau seumpama solid state reaction itu kan rata-rata cepat nih, mudah, dan juga istilahnya campur, panasin, udah. Tapi di sini ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan di solid state itu karena ada tahap-tahap yang lebih panjang. Sekarang kita bahas dulu, apa sih metode-metode di chemidoge method itu. Jadi yang pertama ada metode alkoholik sol gel atau bisa juga disebut sol gel gitu. Ini metode yang sangat umum digunakan. Kalau kalian lihat paper banyak peneliti itu menggunakan ini gitu ya. Terus ada sol gel dengan oxyhydroxide, sama kalau chemistry ada citrate gel and Pecini proses, ada use of homogeneous single source precursor. Ini juga sering hidrothermal dan servothermal, metode favorit saya microwave synthesis, intercalation and deintercalation, sama molten salt synthesis. Yang hijau itu saya tekankan lebih gitu. Sekarang saya membahas sol gel method. Sol gel ini jadi langkah pertamanya mempersiapkan larutan yang homogen dengan kation yang sesuai dengan rasio yang diperlukan. Oke, kemudian dari kata-katanya udah jelas ya, sol gel berarti membuat sol dulu, kemudian ditransformasikan ke gel. Nah, nanti begitu udah ke gel tanpa presipitasi, tanpa pengendapan fase kristalin, nanti gel ini dipanasi, dibakar di furnace pada temperatur tinggi. Fungsinya untuk menghilangkan organiknya, gugus-gugur organiknya. Kemudian nanti itu porinya juga terbuka dari gelnya, itu jadilah produk akhirnya gitu. Ada dua tipe dari sol gel. Yang pertama itu menggunakan prekursor organometalik.
Jadi biasanya ini untuk skala kecil gitu ya. Jadi ada yang berbasis alkoxide. Alkoxide kan O, CH2, 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 CH3 atau OR gitulah. OR-nya berapa gitu. Jadi contohnya teos tetraetil ortosilikat. Rumusnya ini ya, SiOCH2 CH3 4 kali. Gitu. Terus titanium isopropoxide, TiOi PR4 gitu. Aluminium butoksida AlOBu3 gitu. Ini contoh-contoh yang biasa digunakan. Nah, langkahnya itu gampang. Kan tadi ada OR. Gampangnya kan SiOR. OR-nya itu ada yang diganti dengan OH. Kita lihat ini kan 4. Satunya itu yang ini diganti OH. Jadi Si ini 3 OH. Kemudian diganti lagi OH lagi. OH2 terus sampai jadi SiOH 4 gitu. Kemudian dipolimerisasi dengan cara menghilangkan H2O. Kan gampangnya tadi kan ini OR OH. Saya ngambil yang 3 aja. Kalau yang 2 macam-macam mirip aja. Kemudian OH ini dihilangkan H2O-nya. Jadi OH hilangnya kan gitu Si. Kemudian di sini ada Si plus, di sini ada SiO min berikatan jadi gini. RO3 SiO Si OR3. Kemudian ini karena kan bentuk seperti ini loh. Tadi kan MOH bentuk MOM. Akan terjadi kondensasi secara silang. Gitu. Lalu gimana cara mempercepatnya tadi? Bisa juga tambahkan katalis untuk ganti OH-nya. Kemudian itu nukleofil gitu ya. Nukleofil yang digantikan untuk OH- juga bisa menggunakan katalis asam. Ya, kalau katalis asam ada Cl- H+, gitu, maka nanti dia bisa langsung ngambil R-nya, jadi RCl. Hanya masuk, langsung berikatan dengan H, gitu. Itu contoh aja kalau sama menggunakan katalis lebih cepat. Nah, nanti hasil akhirnya kalau kita lihat di sini tadi kan ada MOM, yang ini aja lah SiO, Si, tapi kan masih ada OR, organiknya ini. Organiknya caranya gimana kan hilanginya? Dipanaskan, dikalsinasi. Begitu dikalsinasi suhu tinggi, organiknya kan hilang, berubah jadi CO2 sama H2O, lenyap jadinya oksida. Nah, jadilah keramik yang diharapkan tadi. Ini contohnya ya. Jadi dihidrolisis itu jadi sol. Bisa yang langsung atau juga sekarang ada coating. Jadi untuk lebih cepat ada spin coating sama deep coating. Lalu nanti di gelatisasi jadi gel. Kemudian dievaporasi jadi aerogel, dipanaskan jadi keramiknya. Ini sumbernya dari jurnal. Nanti kalau mau dibaca silahkan. Ini contohnya untuk yang MgAl2O4 gitu. Ini menggunakan MgOCH32 sama AlOSBu3 gitu. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri, prinsipnya sama. Silika juga sama, ini menggunakan TeOS sumbernya. Seperti yang tadi saya bicarakan, untuk detailnya bisa dibaca sendiri. Alumina juga sama. Nah, terus yang tadi kan yang menggunakan itu organometalik. Ada yang kedua menggunakan oksidaan organik dan hidroksida. Gitu. Ini ada contohnya yang paling sering digunakan itu untuk ini, untuk Al. Zeolit juga menggunakan ini. Zeolit itu menggunakan ini untuk menghasilkan materialnya. Ada banyak peneliti menggunakan zeolit. Oke. Nah, ini contohnya untuk zeolit ya, NeAlO H4 sama Na2Si3O7 tambah ini katalis basa NaOH. Suhu 25 saja, suhu rendah gitu ya. Kemudian kan nanti jadi gel. Gelnya dipanaskan. Kondisi hidrotermal. Apa maksudnya hidrotermal? Dipanaskan dalam suasana air. Jadi itu dalam, karena ada airnya. Dipanaskan dalam air yang mendidih gitu, kayak suhu air mendidih. Jadi makanya 25 sampai 175. Saat itu kan air sudah mendidih, hasilnya adalah zeolit nanti gitu. Oke. Nah, biasanya terkadang kalau sama template-nya ada organiknya masih ada atau anionnya masih ada. Kalau ini berarti yang itu kita lihat ya.
Ini berarti yang tidak terlalu digunakan kan OH sama H2O gitu ya. Itu dipanaskan template-nya dengan cara dipanasi. Oke, terus ini ada juga citrate and Pecini proses. Ini jadi mirip sama salt gel, keluarganya juga, tapi terakhirnya dibakar gitu untuk menyelesaikan setelah jadi gelnya. Ini contohnya. Jadi misal ada asam sitrat sama etilen glikol, kemudian dilakukan esterifikasi, hasilnya kan ini Pecini proses. Terus begitu udah hasil akhirnya dibakar gitu. Terus juga ada use homogen single source precursor gitu. Kita langsung contoh aja ya. Sebenarnya ini prinsipnya simpel gitu ya, membuat prekursornya terlebih dahulu. Setelah membuat prekursor dipanasi biar jadi material yang diinginkan. Jadi misal ini mau bikin FeCr2O4. FeCr2O4 itu sintesis langsungnya susah. Lebih mudah mensintesis NH4 FeCrO42 kali. Jadi bikin ini dulu, bikin prekursornya, terus dipanasi. Begitu dipanasi kan organiknya hilang. Organiknya ini kan NH4 hilang, jadi FeCr2O4 gitu. Dipanasi pada suhu 1150 derajat Celcius. Nah, hasil reaksinya seperti ini. Jadi prinsipnya seperti ini, single source precursor. Ini juga banyak dilakukan. Jadi sintesisnya 2 tahap. Dibikin dulu prekursornya, baru dipanasi. Ini juga untuk sintesis MnCr2O4. Gitu ya. MnCr2O4 itu susah kok langsung. Jadi biasanya bikin dulu prekursornya. Prekursornya ini misal MnCr2O7 5C5H5. Ini lebih mudah dibuat dulu gitu ya. Dibuat dulu, kemudian dipanasi dengan bantuan hidrogen juga, berubahlah jadi MnCr2O4. Nah, terus ini ada hidrotermal sama sulfotermal. Bedanya apa? Ini sama-sama suhunya tinggi, tetapi tidak terlalu tinggi seperti solid state chemistry. Jadi masih ya di bawah 500 itulah. Jadi misal 100 sampai 500, tergantung apa? Tergantung titik didihnya juga, tekanannya juga, kelarutannya reaktan gimana gitu. Kalau hidrotermal menggunakan pelarut air, sulfotermal selain air. Nah, juga biasanya juga menggunakan tekanan yang tinggi untuk membantu biar lebih kuat gitu. Jadi faktor P dan T itu sangat dipengaruhi, pressure dan temperature. Ini contohnya. Jadi menggunakan alat seperti ini. Ini kalau mau lihat saya punya. Jadi di dalamnya ada satu material ditambahi pelarut sama biji kristalnya. Ini untuk pendinginnya. Biasanya nanti begitu satu material di suhu tinggi, nanti itu kan akan ada muncul bibit-bibit kristal, akan terbentuk kristalnya di sini. Nah, sulfotermal itu bisa saya sampaikan mirip dengan hidrotermal, tapi menggunakan pelarut lain. Biasanya pelarut yang super kritis gitu ya, atau campuran pelarut. Skripsi saya itu menggunakan campuran pelarut gitu. Kalau mau baca silahkan. Jadi nanti ini efeknya apa? Begitu pelarutnya diganti, itu akan bisa jadi material-material baru, sifat-sifat baru, karena ini fabrikasinya berbeda, menghasilkan sifat-sifat dan aplikasi yang berbeda. Itu yang menariknya. Microwave ini sebenarnya sesuai dengan prinsip green chemistry yang lebih hemat energi gitu. Jadi ini awalnya digunakan untuk organik gitu ya. Sintesis senyawa organik banyak menggunakan ini. Kemudian mulai diterapkan ke anorganik. Nah, karena jadi di microwave itu kan radiasinya akan menyebabkan osilasi medan elektrik. Nah, ini yang dimanfaatkan sehingga ada material-material yang secara dipol atau ion itu akan bergerak gitu menuju bagian yang lain gitu ya, sehingga nanti akan terjadi apa ya istilahnya reaksi di mana akan menyerap energi radiasi tadi, ada yang dilepaskan, kemudian bertemu dengan yang lain ada reaksi. Nah, kalau sama itu kan berputar-putar biasanya kalau kita lihat microwave. Nah, itu nanti bisa juga ditumbuhkan lalu menghasilkan yang baru gitu. Kalau sama kalian lihat ada juga panas yang dihasilkan dari perputaran tadi, osilasi tadi, sehingga ini tuh punya apa ya aplikasi baru yang cukup cepat
koefisien murah dan juga hasilnya itu biasanya unik-unik gitu ya. Nah, ini contohnya, ini metal oxide yang menggunakan menggunakan microwave, hasilnya itu cukup menarik gitu. Terus ini interkalasi sama deinterkalasi. Jadi gampangannya gini, interkalasi itu kalau misalnya ada lapis, lapisannya tetap, cuma diganti senyawanya dengan cara ditambahi di dalamnya, di antar lapisnya. Gitu. Ini interkalasi. Nah, ini contohnya, ini ada grafit. Jadi dimasukin. Nah, ini kalau sama ini menggunakan LDH layer double hydroxide, dimasukin gini, interkalasi. Deinterkalasi berarti yang sudah ada di dalamnya dikeluarkan. Oke, saya rasa cukup itu aja. Terima kasih.